Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Rob Ilahi Robi. Sholawat beserta salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku yang saya banggakan, ya. Jadi pertama saya ucapkan selamat kepada kalian karena kalian adalah orang-orang terpilih dari 1140 pendaftar yang masuk ke SMK Negeri 1 Subang, dan kalian adalah anak-anak terpilih bisa masuk ke jurusan RPL atau rekayasa perangkat lunak, di mana jurusan ini adalah jurusan nilai passing grade paling besar untuk tahun ini dari 8 jurusan yang ada di SMKN 1 Subang ini. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelumnya perkenalkan dulu, saya sebagai Kepala Program Studi atau Kaprodi di TKI, Teknik Komputer dan Informatika, di mana TKI ini membawahi 2 jurusan, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak dan Teknik Komputer dan Jaringan. Anak-anakku yang Bapak banggakan, jadi di TKI ini kami atau saya memiliki beberapa personil, ya, guru-guru produktif, ya, diantaranya untuk TKJ dan untuk RPL ada sekitar 10 orang guru produktif. Nah, nanti kalian akan diperkenalkan di sesi lain atau harusnya kalian cari tahu gitu, karena kita terbuka di informasi, ada di YouTube-nya juga ada guru-guru TKI begitu. Berikutnya anak-anakku yang saya banggakan, mungkin kalian sejarahnya pertama ada yang ikut-ikutan teman masuk ke RPL atau masuk ke TKJ, atau seenggaknya kalian sudah sedikit ada literasi, ada sedikit baca apa sih RPL itu, apa itu TKJ itu. Nah, sedikit saya ulas di sini bahwa RPL itu secara kasarnya itu adalah ke software house atau lebih ke perangkat lunak, ya. Jadi ketika membuat aplikasi, ya, contoh kecilnya seperti ini, kalian mungkin mengenal apa yang namanya Microsoft Word, ya, Office lah. Nah, kita di RPL bukan menggunakan Microsoft Word, bukan menggunakan Office, ya, tetapi bagaimana cara membuat Microsoft Word itu sendiri. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sedikit Bapak akan mengenalkan belajarnya apa saja sih di kelas 10 itu untuk RPL dan TKJ. Nah, untuk RPL dan TKJ, jadi di SMK itu ada disebut dengan pelajaran produktif, ya, ada disebut dengan pelajaran produktif. Nah, di RPL dan TKJ untuk kelas 10 itu tidak ada perbedaan. Jadi hampir semuanya pelajarannya sama. Apalagi di semester 1 100% pelajarannya sama. Nah, nanti di semester 2 ada sedikit perbedaan. Sudah mulai fokus ke jurusannya masing-masing. Jadi apa aja sih Pak misalnya? Nah, itu misalnya di pembelajaran kelas 10 itu antara RPL dan TKJ itu sama, misalnya di merakit PC itu ada, ya, atau sistem komputer jaringan itu ada, RPL atau TKJ juga ada Siskom gitu, ya. Nah, itu. Lalu berikutnya anak-anakku yang Bapak banggakan adalah saya akan memperkenalkan atau sedikit mengulas tentang program, ya. Kalau program untuk RPL dan TKJ kita sudah susun, ya, sudah susun pembelajarannya. Terus diantaranya dalam waktu dekat kita akan mengadakan khusus untuk kelas 10 adalah kunjungan industri, ya, diperkirakan di bulan Januari atau Februari. Kunjungan industri itu bertujuan untuk memperkenalkan bagaimana sih cara kerja di RPL itu, bagaimana sih cara kerja atau lingkungan kerja di TKJ itu. Jadi biasanya kita bekerja sama atau berkunjung ke Jakarta Smart City atau ke Multipolar, ya, teknologi yang ada di Jakarta, atau APJI, Asosiasi Pengusaha Jaringan Internet Indonesia. Nah, itu udah setiap tahun kita laksanakan. Terus selain itu juga kami akan mengundang beberapa
tokoh IT ya. Ini terbuka untuk kelas 10, 11, 12. Kita mengadakan workshop ya, mengundang tokoh IT. Biasanya kita dengan TKJ ya, dengan ITB, mohon maaf, dengan ITB. Terus kita juga mengundang beberapa perwakilan dari alumni yang sudah kerja. Jadi nanti kalian bisa melihat alumni-alumni RPL TKJ itu kuliahnya di mana atau misalnya kerjanya di bidang apa. Nah, itu tiap tahun rutin kita adakan semacam sukses karir ya, seperti itu. Nah, berikutnya anak-anakku yang Bapak banggakan adalah prestasi ya. Nah, kalau berbicara masalah prestasi untuk RPL dan TKJ mungkin semua sudah pada tahu lah ya. Kita untuk 2 tahun berturut-turut menjadi perwakilan Jawa Barat untuk ke tingkat nasional di LKS ya. Di LKS. LKS itu adalah Lomba Kreativitas Siswa. Nah, bulan Oktober ini perwakilan dari kami alumni SMK 1 Subang jurusan RPL ya, kakak kelas kalian harusnya kalau tidak ada pandemi ini harusnya ke Rusia untuk perwakilan Indonesia ya, jadi World Skill ya. Banyak sekali lah prestasi-prestasi, tidak mungkin saya sebutkan di sini ya, terlalu banyak ya, apalagi lomba-lomba. Kalian bisa lihat di web resmi SMK 1 Subang atau bisa searching-searching di sosmed resmi SMK Negeri 1 Subang. Anak-anakku yang Bapak banggakan, mungkin sambutan untuk menyambut MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah berbasis online ini tidak akan panjang lebar. Bapak sampaikan satu hal dari Bapak, kalian adalah siswa beruntung ya. Jangan hanya ke sekolah, jangan hanya datang dan pulang ke sekolah, tapi tunjukkan kreativitas kalian, tunjukkan kemampuan kalian, karena di sini kami punya guru-guru muda, punya guru-guru yang bertalenta, siap untuk membimbing kalian untuk berprestasi, siap membimbing kalian, mengantarkan kalian untuk mewakili Indonesia. Karena Jawa Barat, Kabupaten Subang itu sudah makanan kami sehari-hari ya. Kami akan mengantarkan Indonesia ya jadi juara di World Skill, karena itu target kami selanjutnya ya. Jadi Bapak harapkan tidak hanya memenuhi kewajiban ke sekolah, tetapi Bapak harapkan kalian berprestasi ya, mengikuti kakak-kakak kelas kalian ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dalam masa pandemi ini kita semua ada dalam lindungan Allah, ikuti protokol kesehatan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi yang telah diterima di SMK Negeri 1 Subang, khususnya program keahlian manajemen perkantoran, kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Perkenalkan, saya Ibu Haja Herlinawati selaku Kepala Program Keahlian Manajemen Perkantoran. Saya akan didampingi oleh Sekretaris Program, Ibu Cindy Diana Ratnasari. Adapun visi dari program keahlian manajemen perkantoran adalah menghasilkan lulusan terdepan di bidang manajemen perkantoran yang berakhlak mulia, mempunyai keunggulan ilmu pengetahuan, teknologi, dan berwawasan kewirausahaan yang peduli terhadap sesama dan lingkungannya. Kompetensi yang akan diajarkan pada peserta didik program keahlian manajemen perkantoran pertama adalah simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, IPA, teknologi perkantoran, korespondensi, kearsipan, otomatisasi tata kelola kepegawaian, otomatisasi tata kelola keuangan, otomatisasi sarana dan prasarana, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, produk kreatif, dan kewirausahaan. Anak-anakku, pada saat nanti kalian memasuki tingkat 11, kalian akan melaksanakan praktek kerja lapangan. Program manajemen keahlian manajemen perkantoran bekerja sama dengan beberapa dunia usaha dan dunia industri untuk melaksanakan PKL. Kalian nanti akan ditempatkan di
Kantor Pajak, KPPP Pratama, Bank Jabar atau Bank BJB, PT Dahana, Bank Mandiri Syariah, BPJS Kesehatan, Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Subang, dan banyak lagi dunia usaha dan industri lainnya yang tidak bisa Ibu sebutkan pada kesempatan ini. Anak-anakku, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran, kalian akan memiliki kompetensi dalam hal mengetik menggunakan 10 jari dengan kecepatan yang sudah ditentukan, menangani telepon, melakukan penataan dan pengelolaan dokumen kantor, melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat, kemudian melakukan pengelolaan dokumen menggunakan beberapa aplikasi yang ada di komputer, kemudian dapat memiliki keahlian menangani pencarian informasi melalui internet dan sebagainya. Prestasi yang pernah diraih oleh siswa kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran, pertama, pernah meraih juara pertama pada lomba LKAP yang diselenggarakan oleh Asfafi Jawa Barat pada bidang kearsipan. Kedua, menjadi juara keempat pada lomba keterampilan siswa tingkat Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, juara kelima lomba keterampilan siswa Provinsi Jawa Barat. Dan banyak lagi prestasi yang sudah diraih oleh siswa-siswi OTKP pada bidang lainnya. Demikian sekilas pemaparan mengenai program keahlian perkantoran, manajemen perkantoran. Tetap semangat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Selalu terapkan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan dimanapun kalian berada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di MPLS SMK Negeri 1 Subang, program Perkenalan Lingkungan Sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Saat ini kita akan berbicara tentang program keahlian teknik grafika. Pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada Anda yang sudah masuk dan diterima sebagai peserta didik SMK Negeri 1 Subang tahun pelajaran 2020-2021. Terutama bagi Anda siswa yang diterima di jurusan Desain Grafika. Perkenalkan, nama saya Dani Nur Muhammad. Saya sebagai Kepala Program Teknik Grafika di SMK Negeri 1 Subang tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya kita akan berbicara tentang grafika. Banyak orang bertanya apa itu grafika. Mungkin Anda juga sama. Kalau Anda bertanya apa itu grafika, pertanyaan itu akan saya jawab dengan pertanyaan kembali. Kenapa? Karena grafika merupakan kebutuhan hidup. Secara singkat, grafika itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan seluruh rangkaian hidup. Saya tanya sama Anda, lahir Anda mencetak akte, sekolah Anda mencetak buku, lulus sekolah Anda mencetak ijazah, bahkan meninggal Anda terkadang ada yang mencetak surat Yasin. Itulah grafika. Grafika itu kebutuhan seumur hidup. Jadi, apa itu grafika? Yaitu orang-orang yang mendesain kebutuhan-kebutuhan yang tadi disebutkan. Dan grafika di SMK Negeri 1 Subang memiliki visi, yaitu menjadikan tamatan SMK Negeri 1 Subang profesional dan terampil dalam desain junior di dunia percetakan, berakhlak, berwirausaha. Program-program yang kita miliki di grafika, yang pertama ada praktik kerja lapangan atau yang sering Anda kenal mungkin dengan PKL.
Yang kedua, ada kundudi. Yang ketiga, kita punya workshop. Ketiga kegiatan tadi itu berkaitan dengan institusi pasangan atau perusahaan pasangan dengan SMK Negeri 1 Subang, terutama Grafika. Kita selama ini mengadakan PKL dengan beberapa perusahaan. Untuk Subang kita punya Kencana Putra, Dwi Putra, Prinsop, dan lainnya. Untuk luar Subang, di Bandung kita punya kerjasama dengan Syamil Quran, salah satu sponsor dari acara Hafiz Indonesia. Di Karawang kita punya Cipta Grafika, dan di Cikarang kita punya PT First Packaging Asia, salah satu perusahaan pendesain kemasan produk dari Indofood dan Unilever. Yang kedua, program kita adalah Kundudi atau Kunjungan Dunia Usaha dan Industri. Setiap tahun kita berkunjung. Pertama, bisa ke Syamil Quran di Bandung atau ke PT First Packaging Asia di Cikarang. Kalau Anda tanya bagaimana kegiatannya di Kundudi, kita akan diajak berkeliling perusahaan. Bagaimana operasional perusahaan di sana. Kalau di Syamil Quran berarti kita membuat pencetakan Al-Quran nasional. Kalau di PT First Packaging berarti kita melihat bagaimana mereka mendesain kemasan-kemasan yang tadi sudah disebutkan. Selain dua program tadi program ketiga juga kita punya workshop atau seminar atau sosialisasi tentang dunia grafika, tentang perkembangan grafika yang sedang tren saat ini. Dan itu disampaikan oleh narasumber yang terpercaya dari PT Syamil Quran, dari Cipta Grafika, ataupun dari PT First Packaging. Itu saja untuk penjelasan desain grafika di SMK Negeri 1. Apabila ada yang bertanya, silakan hubungi admin dari YouTube, IG, ataupun official dari SMK Negeri 1 Subang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jaga jarak, patuhi protokol untuk mencegah penularan COVID-19. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Mariam SPD, Kepala Program Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga, periode tahun 2020-2021. Ibu dalam melaksanakan tugas didampingi oleh Sekretaris Program Akuntansi dan Keuangan Lembaga, yaitu Ibu Rikawati SMN, dan juga didampingi oleh beberapa guru produktif akuntansi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Subang. Profil singkat jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga memiliki visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan program keahlian yang menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mempunyai keahlian bidang akuntansi dan keuangan secara profesional dan sesuai dengan SKKNI, serta berwawasan kewirausahaan yang peduli terhadap sesama dan lingkungannya. Misi kami: 1. Menyiapkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menyiapkan peserta didik sebagai lulusan yang siap mengisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. 3. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kompetensi dan sikap profesional sebagai teknisi akuntansi junior. 4. Menyiapkan peserta didik yang siap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 5. Menyiapkan peserta didik yang siap berwirausaha. 6. Menyiapkan peserta didik yang peduli terhadap sesama. 7. Menyiapkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungannya.
Proses belajar di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. 1. Kalian akan mempelajari berbagai mata pelajaran secara kelompok, yaitu kelompok 1, C1 yaitu bidang keahlian, dan C2 adalah dasar kompetensi keahlian. Yang kedua, kalian akan melaksanakan kegiatan DUDI, kegiatan dunia usaha dan dunia industri. Sebagai gambaran, tahun 2018-2019, anak-anak itu melakukan kegiatan DUDI ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang pelaksanaannya adalah di Bandung. Kemudian, tahun 2019-2020, anak-anak melaksanakan kegiatan DUDI-nya yaitu ke Bank Indonesia di Jakarta. Dan tahun 2020-2021 akan direncanakan kembali yaitu kegiatan DUDI-nya ke Bank Indonesia di Jakarta. Ketiga, melaksanakan kegiatan PKL direncanakan yaitu di kelas 11 untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Sudah bekerja sama dengan beberapa rekanan sebagai tempat pelaksanaan PKL-nya, yaitu antara lain kita bekerja sama dengan Bank BRI, Bank BPR Cabang Subang, kemudian Bank BPR Karya Utama, Kantor Pajak KPP Pratama, Bank BJB, dan lembaga instansi lain yang terkait. Tujuan setelah lulus dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, lulusan dapat bekerja sebagai tenaga pembukuan, kasir atau teller, menyusun laporan keuangan, sebagai tenaga administrasi gudang, dan sebagai operator mesin hitung, dan lain-lain. Prestasi yang sudah pernah diraih oleh jurusan akuntansi dan keuangan lembaga: 1. Juara 3 Lomba Kompetensi Komputer Akuntansi tingkat Provinsi Jawa Barat. 2. Finalis Olimpiade Akuntansi IAI tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2019. 3. Sekolah terpilih kunjungan ke Bank Indonesia Pusat 2020. Akhir kata, kami ucapkan selamat bergabung di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Tunjukkan bahwa kalian memang pantas dan layak berada di sini. AKL Go Balance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu di MPRS Daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama Ibu Khairzawati SE. Kalian bisa memanggil Ibu Wati. Ibu adalah Kepala Program Bisnis Daring dan Pemasaran tahun pelajaran 2020-2021. Dalam melaksanakan tugas ini, Ibu didampingi oleh Sekretaris Program Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran adalah Ibu Surlo SPD. Untuk menyikapi era digital saat ini, sekolah menengah kejuruan, yaitu keahlian bisnis daring dan pemasaran, di mana siswa dibekali untuk mampu menggunakan media online seperti situs web maupun media sosial. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Negeri 1. Visi jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, yang memiliki keunggulan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi di bidang pemasaran, serta memiliki jiwa kewirausahaan, peduli terhadap sesama dan lingkungan. Misi jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran: 1. Menyiapkan lulusan yang memiliki keahlian santun, jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta mandiri. 2. Menyiapkan lulusan yang mampu bersikap responsif dalam membantu sesama dan lingkungan yang membutuhkan. 3.
menyiapkan lulusan yang kompeten dalam ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun teknologi di bidang bisnis daring dan pemasaran. 4. Menyiapkan lulusan yang siap bekerja sebagai tenaga tingkat menengah sebagai kebutuhan dunia usaha dan industri. 5. Menyiapkan lulusan yang inovatif, kreatif, komunikatif untuk menunjang peningkatan kegiatan kewirausahaan. Tujuan jurusan bisnis daring dan pemasaran: 1. Menguasai ilmu marketing ketika lulus. 2. Bersikap profesional dalam menggunakan segala aspek yang ada di dalam dunia bisnis. 3. Bersaing secara sportif dan mampu mengembangkan ilmu yang telah dipelajari. 4. Kreatif dalam berinovasi. 5. Produktif dalam mengembangkan usaha. 6. Mampu melakukan pemasaran. 7. Mampu bernegosiasi. 8. Memahami prinsip dalam bisnis. 9. Mampu menggunakan alat untuk memasarkan sebuah produk. 10. Dapat menerapkan 3K di dunia usaha maupun di dunia industri. 11. Mampu mengatur administrasi pelayanan. 12. Menemukan peluang baru dari pelanggan dan mampu bekerja sendiri. Akhir kata, kami ucapkan selamat bergabung di jurusan bisnis daring dan pemasaran. BDP, marketing be the best, be sukses. Yes! Tetap lakukan protokol kesehatan di mana kalian berada. Tetap semangat dan hilangkan rasa propaganda ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kompetensi keahlian teknik pemesinan TPM Mesin. Perkenalkan, nama saya Agus Wahyu, Kepala Program Teknik Pemesinan. Kompetensi keahlian teknik pemesinan SMK Negeri 1 Subang memiliki visi menjadi kompetensi keahlian yang memiliki sumber daya manusia beriman dan bertakwa serta unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. TPM merupakan jurusan yang menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan di bidang manufaktur atau produksi pembuatan barang-barang teknik seperti komponen-komponen, spare part kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan sampai dengan pesawat terbang. Pembuatan alat-alat teknologi tepat guna yang digunakan baik di industri kecil, menengah, sampai besar. Program pendidikan pelatihan yang dipelajarinya diantaranya adalah permesinan bubut, permesinan fries, permesinan CNC atau komputer numerically control, teknik gambar manufaktur, permesinan gerinda, alat-alat ukur mekanik presisi, pengelasan, kerja bangku, fabrikasi logam, dan bidang teknologi logam lainnya. Adapun proses pembelajarannya, kita menyelenggarakan sistem daring atau pendidikan jarak jauh, pembelajaran teori di dalam kelas, pembelajaran di lab komputer untuk CAD dan CAM, praktek di bengkel, dan pendidikan sistem ganda atau pendidikan sistem ganda ini seperti praktek kerja lapangan di industri.
Program PKL dilaksanakan di industri selama 3-6 bulan pada perusahaan-perusahaan manufaktur seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad Persero, dan lain-lain. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan di jurusan teknik pemesinan untuk membekali siswa agar memiliki kompetensi dan ahli di bidang permesinan sehingga dapat bekerja pada industri-industri manufaktur dalam menghadapi era industri 4.0. Pada saat sekarang ini banyak sekali industri-industri, baik perusahaan kecil, menengah, sampai perusahaan besar yang membutuhkan lulusan SMK teknik pemesinan untuk bekerja menjadi teknisi maupun operator pada bidang manufaktur tersebut. Di antaranya adalah teknisi bubut, fries, CNC, drafter, pengelasan, dan lain sebagainya. Sehingga jurusan teknik pemesinan menjadi salah satu jurusan yang paling banyak diminati oleh industri. Harapan besar kami, siswa baru SMK Negeri 1 Subang, dapat mengikuti seluruh pendidikan dan pelatihan di SMK Negeri 1 Subang dengan baik dan penuh semangat. Terima kasih. Salam TPM, mesin, mesin, mesin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Nama saya Wahyu Mulyadi. Saya diberikan amanat sebagai Ketua Jurusan TBSM periode 2020-2021 ke depan. Berikut adalah personil TBSM 2020 dan 2021. Yang pertama, Bapak Haji Saiful Bahri, SP, sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Subang. Saya sendiri, Wahyu Mulyadi, sebagai Ketua Jurusan TBSM. Kemudian Bapak Firman, Sarjana Teknik, sebagai Sekretaris Jurusan TBSM. Bapak Ahmad Ruhyanto, SPD, sebagai Guru Produktif di TBSM. Bapak Jamaludin, ST, sebagai Guru Produktif di Jurusan TBSM. Bapak Eko Agus Prasetyo, SPD, sebagai Guru Produktif di Jurusan TBSM. Dan Bapak Sulaiman sebagai Toolman di Lab TBSM. Kemudian berikut adalah profil singkat jurusan TBSM. SMKN 1 Subang mengembangkan sayap dengan membuka jurusan teknologi, yakni TSM, di tahun 2007. Kemudian berubah nama menjadi TBSM di tahun 2013. Adapun TBSM SMKN 1 Subang bekerja sama dengan PT Astra Honda Motor sebagai pabrikan sepeda motor Honda terbesar di Indonesia sejak tahun 2013. Yang kedua, PT Daya Adi Cipta Motora sebagai main dealer Honda dan pusat pelatihan para mekanik dan guru di Jawa Barat sejak tahun 2013. Dan 17 Ahas sebagai instansi pasangan prakrin di Kabupaten Subang sejak tahun 2013. Adapun prestasi kami juara 1 LKS tingkat kabupaten tahun 2019. Yang kedua, sebagai bengkel praktik terbaik di tahun 2017 versi Honda. Kemudian yang ketiga, bengkel praktek terbaik ketiga 2016 versi Honda. Dan juara harapan 3 skill contest yang diselenggarakan oleh Honda Jawa Barat. Proses pembelajaran di TBSM SMKN 1 Subang dibagi menjadi 4 proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran tatap muka atau daring. Kemudian yang kedua, pembelajaran praktek di laboratorium. Yang ketiga, praktek kerja lapangan di AHAS atau di bengkel resmi. Dan yang keempat, kunjungan industri ke pabrik perakitan sepeda motor. Selain pembelajaran akademis, siswa diajarkan berwirausaha di perbengkelan sepeda motor melalui program kewirausahaan.
Selamat bergabung di TBSM SMKN 1 Subang. Sekian dan terima kasih. Salam satu hati.